Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Lo Gue Talk, tempat di mana kita ngobrolin kebenaran secara serius tapi santai. Di sini masih ada gue Stephen, ada Michael, sama Bang Ben juga. Halo. Hari ini kita mau bahas apa nih Bang? Iya, hari ini tetap kita membahas tentang hubungan anak dan orang tua. Oke. Seperti itu. Tapi dari sisi anak ya, kemarin Dari kan sisi dari anaknya. sisi orang tua ya. Iya. Ada Kak Jobson sama Kak Efra kemarin ya. Sempat nonton nggak? Belum lah, kan belum ditayangin. Ya, silakan. Oke. Ya, jadi gimana Bang? Hari ini kita membahas apa nih? Gimana? Ya, kita akan membahas dari sisi anak sekarang supaya terjadi keseimbangan kan. Oke, siap. Gitu sih. Silakan. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan. Nah, kalau enggak gua tanya dulu, Michael. Lu punya pengalaman nggak nih hubungan lu dengan orang tua? Kalau pengalaman hubungan gue dengan orang tua, pasti setiap kita ada ya. Ada yang baik, ada yang buruk pastinya. Nah, kalau dari pengalaman gue ini, ya lebih kepada baiknya ya. Maksudnya, gue dididik bukan secara militer atau secara yang demokratis atau yang bagaimana, yang mengikuti sistem zaman dulu gitu kan. Tapi, gimana gue cara dididiknya itu ya oleh orang tua ya maksudnya dengan peringatan-peringatan. Jadi ketika ada nilai kamu nggak bagus gitu kan, jangan pegang handphone ya sebelum nilai kamu baik gitu kan. Itu pasti juga maksudnya terjadi sama gue pribadi gitu kan. Jadi kayak gue harus lebih belajar lagi gitu. Kalau nilai kamu bagus, nanti papi kasih reward ya, kasih hadiah. Nah, itu kan juga pasti terjadi di setiap keluarga kita gitu. Nah, di sini ya hasilnya juga pasti kalau dari sisi anak pasti pengennya nilainya harus bagus kan, supaya di mata orang tua juga kelihatan dia ternyata ada usaha yang dilakukan, ada effort yang dilakukan. Begitupun dengan gue pribadi, jadi kayak gue juga dari satu sisi melihat bahwa orang tua memberikan motivasi. Nah, ya semuanya sih maksudnya balik lagi kepada pemikiran kita pribadi sih masing-masing sih sebagai anak sih. Mungkin kalau tadi Michael dia kan cerita tentang cara ngedidik orang tuanya, sama sih mungkin saya juga gitu. Cuma kalau saya ini kayaknya kan ada di dua generasi ya, kalau bisa dibilang ya. Gitu. Kalau Michael mungkin udah ada di generasi yang nggak main pukul gitu. Tapi kalau saya sempat ngalamin gitu. Tapi memang fair gitu, orang tua saya fair gitu. Dalam arti kalau saya salah, saya dipukul. Tapi bukan cuma dikerasin doang. Maksudnya kalau saya benar, saya juga dikasih reward juga gitu. Ya dulu kayak misalnya kalau misalnya saya baik gitu atau apa, minta mainan dibeliin gitu ya. Wow. Tapi ya kalau salah dipukul, benar-benar dipukul pakai gesper, pakai apa gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, walaupun saya ngalamin masa-masa dipukul, tapi saya nggak ada trauma kepahitan gitu, nggak ada sih. Mungkin ya karena itu ya, karena masih seimbang, ada reward juga ya. Soalnya kan kalau denger nih kayak orang kalau zaman kecil dipukul-pukul kayak udah trauma aja gitu ya. Tapi mungkin kalau mereka dipukulnya doang nggak ada rewardnya kali ya. Kalau saya sih nggak, bahkan saya justru ngelihat ya didikan yang seperti itu justru membuat saya yang sekarang gitu. Jadi nggak apa ya? Sia-sia. Iya, istilahnya berefek lah, berdampak lah buat saya pribadi gitu. Saya ngerasanya sih seperti itu. Bahkan ya nggak tahu sih, mungkin kadang-kadang ngeliat zaman sekarang mungkin kayak anak-anak yang dalam tanda kutip terlalu dimanja gitu ya, nggak dikerasin, malah kayak ngelihatnya kok memble banget gitu. Gitu. Itu kalau ngomong secara pendidikan sih gitu. Maksudnya dididik gitu. Ya bersyukur sih ya itu tadi ya, walaupun saya tetap masih ngalamin masa-masa dipukul, tapi saya juga ngalamin orang tua saya dia masih bisa kasih reward gitu. Jadi kalau butuh mau mainan dikasih, kalau misalnya punya nilai bagus gitu, tapi salah ya benar-benar dipukul gitu. Ya itu kalau zaman dulu. Tapi kalau ke zaman sekarang mungkin kalau boleh cerita juga, buat saya
kayak ada generation gap juga sih Bang gitu. Kayak memang ada perbedaan generasi juga. Ya karena saya juga sempat ngalamin generasi zaman-zaman dulu dan generasi zaman-zaman sekarang gitu. Menurut saya itu dua hal yang lumayan jauh berbeda gitu. Apalagi saya juga ngambil kuliahnya di bidang komputer gitu. Jadi ya memang seneng aja gitu depan komputer ya. Senang ada di depan komputer walau ya kadang kerja, kadang main juga gitu. Tapi terkadang orang tua tuh ngeliatnya, lu mainnya doang gitu di depan komputer. Kelihatan dari mata kelihatannya ya. gitu ya. Padahal juga ya kalau saya pribadi sih, saya juga main game pun juga berusaha menghasilkan gitu. Oh. Walaupun mungkin nggak kalau zaman sekarang kan dari main game bisa hidup ya, maksudnya dari e-sport gitu ya. Belum sampai titik sana sih gitu. Cuma ya maksudnya kita masih mainnya main-main santai tapi bisa ngasilin duit buat jajan gitu. Itu masih ada lah gitu. Oke. Gitu. Cuman kan apa ya, itu saya bilang generation gap yang mungkin orang tua ngelihatnya lu kerjanya main mulu depan komputer gitu, di kamar mulu, padahal di kamar juga kadang-kadang kita kerja juga di kamar ya kan. Gitu. Itu menurut saya itu lumayan perbedaan generasi sih, karena satu sisi mau nyalahin orang tua juga nggak bisa, coba jelasin juga udah pernah, cuman kayaknya ya nggak masuk aja gitu. Karena ya ini kalau dari sisi saya ya, saya ngelihat ya memang zaman dulu tuh nggak ada yang kayak gitu. Orang kerja tuh ya lu mau cari duit tuh lu bangun pagi-pagi keluar ya kan. Kalau sekarang kalau bangun kesiangan dikit dimarahin gitu kan. Kalau zamannya itu lu bangun siang-siang rezeki dipatok ayam gitu ya. Males ya. Iya, padahal kan ya kalau dari sisi saya ngerti gitu, karena zaman dulu ya memang tidak ada zaman internet. Iya. Waktu untuk kita mencari duit itu terbatas gitu kan. Dari siang sampai jam sekian udah, sisanya pakai istirahat. Tapi sekarang zaman 24 jam Bisa cari malam-malam pun juga dari main game bisa menghasilkan uang, dari apa yang kita lakukan bisa menghasilkan uang gitu. Ya nggak cuman uang ya, bisa dapetin ilmu apa segala macam gitu. Koneksi, Betul. relasi. Betul. Nah, itu yang menurut saya nih agak miss nih di orang tua saya gitu. Nah, kalau dari Bang Ben sendiri gimana menurut Bang Ben dengan kondisi seperti itu? Iya. Kalau yang diceritakan oleh Michael sama Stephen, ini kan sesuatu yang sebetulnya begini. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Ya. Nah, makanya jangan heran ada istilah kan gaptek. Betul. Nah, gaptek itu kenapa? Terjadinya percepatan informasi dan teknologi yang begitu cepat sehingga membuat sisi sebagai orang tua itu dia nggak siap untuk mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, sehingga dengan apa yang dia punya, dari apa yang dia alami dan pengalaman, itu yang seringkali dijadikan sebuah patokan. Sedangkan zaman itu udah maju, teknologi sudah begitu maju. Nah, untuk memangkas gap ini, ya kita sebagai anak, kita juga harus bisa memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada orang tua. Karena biar bagaimanapun, keterbatasan orang tua itu jangan dijadikan bagi anak ini ya celah untuk menjas. Gaptek, terus apa? Kudet, terus apa lagi? Nggak tahu anak-anak sekarang ini banyak banget istilah-istilah. Nah, jangan sampai pada saat penempatan itu diberikan kepada orang tua dan orang tua akhirnya dia pakai standar yang nggak nyambung. Padahal kalau itu dikomunikasikan bisa. Nah, artinya begini, memang pada saat kita sebagai anak itu larinya lebih kencang daripada orang tua. Kenapa? Dari sisi pendidikan, dari sekarang standar mereka adalah S1. Sedangkan dulu kita orang tua SMA saja sudah cukup tinggi. Seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang sebetulnya kembali lagi jangan berhenti untuk ditutup celahnya. Nah, kalau saya sebagai orang tua, saya mengharapkan anak itu selalu bercerita
tentang situasi kondisi yang sudah dilalui oleh anak. Kalau anak nggak mau cerita, saya akan kejar dengan pertanyaan. Nah, saya bertanya itu bukan menjadikan itu sebuah intervensi atau mendikte, enggak, tetapi pertanyaan itu untuk memangkas tadi gapnya itu tadi, sehingga dengan cara seperti itu saya tertolong. Nah, karena apa? Ada komunikasi tadi. Makanya kalau Stephen dan Michael juga bisa melakukan hal-hal yang demikian, itu akan terjadi hubungan yang begitu indah. Karena begini, terjadi gap antara kita dengan orang tua itu menjadi celah atau peluang untuk terjadinya keras. Akan terjadinya apa? Silang pendapat, sehingga hubungan sudah nggak jadi harmonis, dan akhirnya kita mengambil posisi masing-masing dengan kebenarannya masing-masing. Nah, itu yang terjadi, sehingga jangan heran begitu banyak anak-anak yang broken home. Orang tua, ya, dia dengan pendiriannya sendiri, dan ini nggak boleh terjadi seperti itu. Nah, apakah punya pengalaman Michael atau Stephen dengan kondisi seperti ini? Mau nambahin Bang, itu maksudnya setuju sih benar sama yang Bang Ben bilang, cuman balik lagi menurut saya itu adalah kondisi ideal ya Bang ya. Gitu, dalam arti anaknya juga mau berkomunikasi dengan orang tua juga mau mendengar apa yang dikatakan sama anak gitu. Itu idealnya, tapi jujur ini menurut saya sih realitanya tidak seperti itu Bang. Setuju. Gitu. Bahkan nih, ini saya pernah dengar ada salah satu orang keluarin statement, ya ini bukan kebenaran ya, statement aja gitu ya. Silakan. Bahkan jadi dia bilang lebih cepat nunggu orang tua gua mati daripada nungguin dia berubah gitu. Ada orang yang ngomong kayak gitu Bang. Kenapa? Karena ya dia udah berusaha ngasih tahu ke orang tuanya, tapi orang tuanya juga enggak, lu salah, lu begini gitu. Itu kan ada gitu kondisi-kondisi yang seperti itu. Pasti. Nah, kayak gitu gimana tuh Bang? Nah, harus diingat apa yang dilontarkan oleh anak tentang statement itu, karena mereka sama-sama jenuh, sudah sama-sama capek, letih begitu loh. Karena titik komunikasinya itu nggak ketemu. Makanya jangan bosen lah sebagai anak untuk mengerti tentang orang tua. Nah, orang tua itu simpel banget untuk dimengerti. Tunjukkan aja hasil. Tadi yang seperti Stephen ngomong, orang tua itu taunya begini, lu sekolah, habis sekolah kerja, habis kerja dapat gaji, selesai. Di dalam pemikiran orang tua kan seperti itu. Fungsi lu sekolah apa? Supaya bisa bekerja. Nah, pada saat orang tua tidak melihat titik itu, artinya begini, dia sudah capek mengeluarkan biaya, dia sudah capek bekerja untuk memberi nafkah, tetapi pada titik tertentu anak itu nggak bisa menghasilkan yang dia lihat dari kacamatanya sendiri. Nah, makanya terjadi judge dong, terjadi penghakiman bagi lu anak nggak becus lo, lu anak nggak berguna, percuma disekolahin, akhirnya kan keluar perkataan itu. Dan itu sebuah hal yang menyakitkan bagi anak, karena apa yang dikatakan oleh orang tua tadi itu belum tentu benar. Dan waktu itu diterima oleh anak, itu sebuah pukulan yang menyakitkan. Akhirnya anak ini mengambil jalannya sendiri. Dia lebih nyaman berada di luar daripada dia berada di dalam rumah, karena bagi dia rumah itu adalah neraka. Nah, bagaimana sih caranya? Kembali lagi kok, bangun hubungan, kembali lagi ngobrol. Karena begini, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya ingin berkata begini, ada satu kejadian sampai anak itu sakit dan pahit sama orang tuanya, bahkan bukan sampai kepada titik begini, lebih gampang nunggu
papanya meninggal daripada menunggu papanya mengerti akan kondisi. Ini ada yang lebih sadis lagi. Pada saat dia sudah beranjak dan mengerti, dia punya ngomong begini, kalau papa gue macam-macam, gue sikat dia. Kenapa? Karena tadi titik jenuh tadi nggak ada ketemunya. Nah, bagaimana sih cara ketemunya? Cuman satu yang gue pengen ngomong sama lu, balik lagi kepada sang hidup kita, back to Bible, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran itu. Karena begini, kita orang tua nggak bisa mengubah anak, anak nggak bisa mengubah orang tua, tapi Tuhan bisa mengubah dua-duanya. Ya, betul. Seperti itu sih. Oke. Ya, karena jujur ya Bang ya, maksudnya pengalaman saya sih gitu, ya saya mungkin nggak se-ekstrim banget ya, cuman kayak saya sempat ada ngalamin masa seperti itu gitu. Kayak saya udah coba nih komunikasi sama orang tua, tapi ya dia nggak bisa ngerti juga gitu. Satu sisi saya nggak bisa nyalahin orang tua juga, makanya saya bilang, karena kalau dari saya, kenapa orang tua nggak bisa mikir, saya coba memikirkan posisi saya ada di posisi mereka gitu. Dan saya mengerti kenapa ya, karena memang kondisi sudah berubah, susah untuk keep up-nya, untuk ngejarnya gitu. Makanya jadi oh ya sudahlah gitu. Nah, kalau posisi saya, akhirnya saya ngambil keputusan ya udah gitu, nggak apa-apa gitu ya, saya tetap jalanin apa yang saya pikirkan gitu, apa yang saya anggap itu benar gitu. Orang tua pun juga kadang-kadang ngomel-ngomel sedikit nggak apa-apa, yang penting ya saya tetap melakukan saja tugas saya sebagai seorang anak gitu. Nah, menurut Bang Ben gitu, salah nggak sih kalau kayak gitu? Jadi satu sisi juga saya merasa ya udahlah nggak apa-apa, saya ngelakuin apa yang saya anggap benar. Orang tua ngomel-ngomel sedikit nggak apa-apa, terima aja gitu. Tapi ya nggak membangkang juga, tetap menghormati, tetap menghargai orang tua. Ya tetap istilahnya tetap tunduk juga lah sama orang tua. Cuman dalam sisi pemikiran saya tetap ya udah kita beda aja gitu. Ya, apa yang dijelaskan oleh Brother Stephen itu nggak salah. Tapi harus ingat juga, kita ini ada titik jenuh. Ya. Baik kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua. Kalau istilahnya deadlock. Ya. Nah, kalau ini terjadi deadlock di dalam sebuah keluarga, ini akan mempunyai pola pikir yang berbeda dan asumsi yang berbeda. Dan akhirnya begini, mengalah tanpa ada penyelesaian. Nah, sebetulnya di satu sisi sih nggak apa-apa, tetapi pasti ada ketidakpuasan baik dari sisi anak ataupun dari sisi orang tua. Nah, inilah yang makanya yang harus nyambung seperti itu. Itu harus nyambung. Hubungan di dalam sebuah rumah idealnya itu bisa dinikmati. Artinya begini, anak bisa menikmati orang tua bisa menikmati anak. Artinya begini, ada sebuah kehangatan di dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana itu kita harus ciptakan? Ya, kita harus kembali kepada dasarnya. Dasar kehidupan kita itu adalah kebenaran. Nah, kita kembali kepada kebenaran. Bagaimana caranya? Ya, kita bangun hubungan kita lewat doa bersama. Mungkin itu apa ya? Tapi kekuatannya itu dahsyat. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena itu pun yang saya lakukan pada saat saya terjadi deadlock dan saya nggak mengerti tentang anak dan anak nggak mengerti tentang saya. Nah, waktu kami berada di dalam kasih karunia Tuhan, waktu kami berada di dalam persekutuan, waktu kami ada di dalam hadirat Tuhan, di situ nanti Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian yang sebelumnya kita nggak mengerti, sehingga hubungan itu terasa begitu loh, rasa memiliki anak memiliki orang tua memiliki anak, itu dahsyat. Makanya kembali lagi back to Bible sih, kembali kepada dasar kehidupan yang akan memberi kita hidup. Seperti itu sih Brother Stephen. Wow. Kalau saya mau tanya nih Bang, ya, jadi kan kalau apa yang dialamin oleh anak-anak ini kan zaman sekarang kayak ada artinya tanda kutip ada tekanan dari sisi anak ya. Ya. Orang tua memberikan tekanan kepada anak. Berarti kan saat ini kan berarti anak tertekan. Apalagi kalau
anaknya misalkan sudah mahasiswa dan dia memang harus memilih apa yang menjadi passionnya dia sebagai anak. Mungkin anak akan tertarik kepada mungkin desain grafis atau komunikasi atau IT, tapi orang tua justru mempunyai pemikiran bahwa saya maunya anak saya harus kuliah kedokteran karena dokter itu mapan. Sebagian orang tua kan punya pemikiran seperti itu kan. Lebih keren ya. Lebih keren gitu. Padahal intinya bahwa anak itu tidak memiliki passion di bidang itu. Tapi ada judge dari orang tua bahwa kamu harus kuliah ini aja, bahwa kedepannya ini akan kepakai. Tapi secara overall semua ilmu yang didapatkan mau di jurusan apapun itu semua kan akan kepakai ke depannya. Iya. Nah itu dari sisi anak nih Bang, gimana kita nanggepin kepada orang tua yang memiliki pemikiran seperti itu? Lebih gampangnya gimana sih cara kita komunikasiin ke orang tua? Karena kadang-kadang kan ada orang yang ikut aja orang tua maunya apa, tapi caranya gimana tuh? Kita udah tahu harus dikomunikasiin, cuman orang banyak yang nggak tahu gimana cara komunikasiinnya Bang. Jadi begini, itu pun banyak yang saya dengar dan saya layani. Anak sudah kuliah semester sekian, dia mesti pindah fakultas, harus pindah jurusan kepada titik nol lagi. Yeah. Nah kadang-kadang ya kalau dia punya biaya untuk balik lagi, kalau enggak pasti putus kan. Betul. Nah di sini juga orang tua nggak boleh egois, nggak boleh memaksakan kehendak. Kita juga sebagai orang tua harus tahu kapasitas dan kemampuan anak kita. Nah, bagaimana sih caranya kita tahu kemampuan dan kapasitas anak? Caranya adalah kita dekat dan kita pelajari dan kita lihat anak kita. Waktu kita tidak melihat dan kita tidak pelajari anak kita dan kita nggak pernah kontrol anak kita, kita nggak pernah tahu kapasitas dan kemampuan anak kita. Satu contoh begini, hal yang paling simpel. Tahun lalu anak saya lulus dari SMP dan mau ke SMA. Waktu itu anak saya sudah ngomong, "Pak, aku nggak mau IPA, aku maunya IPS." Logika saya, lebih keren IPA daripada IPS. Betul. Ya kan tadi, lebih keren kedokteran lah daripada yang lain. Waktu dia ngomong begitu, karena saya sudah mengikuti anak saya, dan anak saya itu kalau tentang eksas atau tentang matematika memang dia agak kurang, bisa mengikuti tapi dia nggak bisa mencapai satu titik. Sehingga dia ngomong begini, "Pak, aku nggak mau ambil jurusan IPA, jangan sampai pas saya di IPA itu jadi beban bagi saya." Nah, waktu anak saya ngomong itu akan jadi beban bagi dia, saya cek lagi. Waktu dia SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya cek, dan menurut data yang ada memang anak saya ini nggak akan bisa mengikuti secara berprestasi. Kalau cuma sedang ikut sih pasti bisa. Nah, waktu saya lihat itu akhirnya saya mengiyakan, oke, silakan ambil IPS. Nah, ternyata setelah dia masuk di SMA dan ambil jurusan IPS, dia lebih bisa berprestasi. Dan dia kemarin itu dapat ranking keempat. Wow. Nah, kenapa itu? Nah, kita juga orang tua nggak bisa egois. Kita nggak bisa menuntut anak yang di dalamnya kita sendiri nggak tahu kapasitas anak. Yang tadi dia ceritakan, banyak sekali anak-anak itu menjadi gagal dan hancur karena dipaksa dengan maunya orang tua. Dan orang tua juga mesti bijaksana terhadap anak. Kita mesti belajar membuka diri kita. Karena begini, anak akan bisa menjadi sesuatu pada saat itu ada di dalam tangan kita sebagai orang tua di saat yang tepat juga. Pada saat kita tahu bagaimana mendidik anak, bagaimana kita tahu mengajar anak, maka kita juga akan tahu cara kita menempatkan anak kita di mana dia ada. Berarti intinya balik lagi ya ke komunikasi dan harus ada diskusi dengan orang tua itu ya. Betul. Membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Setuju.
Seperti itu. Wow, ini seru sih. Cuma kayaknya nggak cukup nih kalau kita bahas sekarang. Iya. Mungkin nanti kita bisa bikin episode-episode Segmennya, selanjutnya ya. iya, iya. Gitu. Cuma kayaknya sesi ini kebanyakan curhat deh kayaknya. Memang ya kita mesti akui apa yang sedang terjadi kepada anak-anak itu memang harus diungkapkan supaya orang tua juga kita bisa mengerti. Dan kalau itu sudah diungkapkan, dibicarakan, minimal segmen ini akan banyak menolong anak-anak yang dalam kondisi seperti ini. Wow. Oke. Yaudah, saya kasih kesimpulan ya berarti ya. Silakan. Gitu dari pembicaraan kita tadi ya. Intinya sih kunci utamanya komunikasi ya, Iya, Bang ya. Gitu dari kita sisi anak juga harus mencoba berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kalau dari orang tua mungkin berusaha juga untuk mengerti anak gitu ya. Tapi kalau memang udah kondisinya deadlock, ya tadi Bang Ben bilang balik lagi ke Bible ya. Iya. Gitu, berdoa gitu. Dan kalau misalnya belum ketemu jalannya, nggak tahu yang saya lakukan tadi udah bener atau belum. Misalnya yang saya lakukan ya udah gitu. Saya tetap dengan pemikiran saya, orang tua saya dengan pemikirannya dia. Tapi saya juga tetap berusaha untuk menghormati orang tua saya, tetap tunduk dan taat sama orang tua saya gitu. Mungkin kalau dari saya begitu ya gitu. Ya intinya adalah komunikasi sih. Komunikasi. Jadi nggak apa-apa. Artinya begini, selama kita mampu melakukan sesuatu yang terbaik, lakukan yang terbaik. Oke. Wow, menarik sih ya. Iya. Nggak tahu nih nanti kalau kita mau bikin episode lagi selanjutnya kayaknya masih bisa banyak yang dibahas ya Masih tentang banyak ini ya. banget. Ini cuma bagian kecil aja sih. Oke. Nah, sekian dari kami teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa komen. Tulis komen di bawah. Kalau mungkin ada pertanyaan juga kalian ngalamin sebagai anak gitu, ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tulis di komen. Siapa tahu nanti kita bikin episode selanjutnya kita bahas pertanyaan teman-teman gitu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, tekan loncengnya, bagiin ke teman-teman kalian yang lain supaya video ini juga bisa memberkati teman-teman yang lain. Sekian dari kami hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. God bless. God bless.